Film ini dibuka dengan sepasang kekasih yang baru aja selesai melakukan olahraga malam. Di saat Eric pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, Talia yang pergi ke ruang tamu mendapati pintu kaca di ruangan ini ternyata terbuka. Dirasa tak ada yang mencurigakan, Talia lantas memutar musik dan kembali ke kamar untuk menikmati segelas minuman Nurdin. Tapi setelah Eric kembali ke dalam kamarnya, Talia ternyata sudah tak ada di dalam sana. Tapi tiba-tiba muncul tulisan di kaca bertuliskan kamu berikutnya. Dan ketika Eric mendekatinya tanpa dia sangka, ternyata Talia sudah tergeletak tak bernyawa hingga membuat Eric panik dan ketakutan. Tapi tiba-tiba di keesokan harinya, scene beralih kepada pasangan suami istri bernama Paul dan Audrey. Paul yang sudah pensiun dari pekerjaannya mengajak sang istri untuk pindah ke sebuah villa mewah yang baru aja selesai direnovasi. Tapi anehnya, setelah mereka tiba di villa tersebut, Paul mendapati pintu yang seharusnya terkunci ternyata dalam keadaan terbuka. Dirasa tak ada siapapun di dalam, Paul berpikir jika para pekerja renovasi mungkin lupa mengunci pintu villa ini. Di malam harinya, scene beralih kepada sepasang kekasih bernama Crispian dan Erin, di mana mereka berdua diketahui sedang dalam perjalanan menuju villa yang sama tempat Paul dan Audrey berada saat ini. Di saat yang sama, Audrey yang sedang bersih-bersih rumah tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Dia sempat menduga jika suara itu berasal dari Paul, tapi ternyata suara itu bukan berasal dari suaminya. Tak ingin istrinya ketakutan, Paul meminta Audrey untuk segera pergi menunggu di luar, sementara dia segera pergi ke lantai atas untuk memastikan jika tidak ada orang lain di dalam rumah ini. Di dalam ruangan itu, Paul mencurigai salah satu pintu yang telah terbuka, dan dengan hati-hati, Paul pun perlahan membuka pintu tersebut, tapi tiba-tiba ternyata itu adalah Crispian yang merupakan anak Paul dan juga Audrey. Mereka berdua kemudian kembali ke bawah menemui Audrey yang sedang dalam keadaan gelisah, tapi tanpa disadari jika di balik pintu itu rupanya ada seseorang. Menyadari Audrey sangat ketakutan, Paul lantas memberitahunya jika di lantai atas tidak ada siapapun. Setelah merasa tenang mengetahui hal itu, mereka berdua pun kemudian kembali masuk ke dalam rumah ini. Singkat cerita, di saat semua orang tertidur, Audrey yang sedang berada di dapur tidaklah menyadari dengan kemunculan sosok bertopeng yang sedang mengawasi dirinya. Di keesokan harinya, saudara Crispian bernama Drake juga datang bersama dengan sang istri. Dan melalui pertemuan inilah diketahui jika mereka semua ini rupanya sedang mengadakan reuni keluarga bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan orang tua mereka, yaitu Paul dan Audrey. Tak lama kemudian, Erin dimintai tolong oleh Audrey pergi ke rumah tetangganya bernama Eric untuk meminta persediaan susu kepadanya. Tapi setelah berada di rumah Eric, Erin yang telah mencoba mengetuk pintu beberapa kali tidaklah mendengar suara siapapun, dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke villa tanpa membawa permintaan Audrey. Di malam harinya, seluruh anggota keluarga akhirnya tiba di villa ini. Mereka adalah Felix bersama kekasihnya, dan yang terakhir bernama Aime bersama suami barunya. My boyfriend Harry. Hey, how are you? Nice to meet you. Well, And Zay, right? Aaron. I know. Hey. Thank you for coming. Setelah mereka saling menyapa satu sama lain dengan seluruh anggota keluarga,
Mereka semua pun kemudian berkumpul di dalam ruang makan yang telah disediakan oleh Audrey. Di dalam ruangan itu, mereka semua terlihat sangat bahagia dan mengenalkan pasangan mereka satu sama lain. Aima memberitahu mereka jika Torik udah haji umur 2 bulan dan saat ini sudah membuat film dokumenter. Tapi di saat Crispian mengenalkan Erin kepada mereka, terjadilah keributan kecil antara Drake dan juga Crispian. Drake rupanya tak suka dengan kehadiran Erin yang merupakan mantan murid Crispian. Drake berkata Crispian tidaklah profesional dengan pekerjaannya karena telah membangun hubungan dengan muridnya sendiri. Suasana yang tadinya bahagia pun mendadak jadi perdebatan antara Drake dan juga Crispian. Di tengah perdebatan itu, Torik melihat sesuatu di luar villa ini hingga sampai menarik perhatian dirinya. Tapi ketika dia berdiri tepat di depan jendela, tiba-tiba saja panah melesat masuk dan tepat mengenai kepalanya. Menyadari semua orang panik, Erin meminta mereka untuk menunduk dan menjauhi jendela. Mereka semua sempat mencoba menghubungi bantuan, tapi sinyal ponsel mendadak hilang dan dapat dipastikan jika penyerang telah menggunakan alat pemblokir sinyal. Melihat Drake kesakitan, Erin meminta Crispian untuk segera membawanya pergi dari ruangan ini agar segera bisa memberikan pertolongan. Setelah itu satu persatu dari mereka pun mengikuti dengan menjadikan kursi sebagai alat pelindung. Dirasa di luar tidak ada siapapun, Aima menawarkan diri untuk berlari keluar rumah ini agar dia bisa meminta bantuan. Meskipun Erin sempat melarang Aima karena berbahaya, tapi hanya inilah satu-satunya cara mereka agar bisa mendapatkan sinyal ponsel untuk meminta bantuan. Tanpa diduga, leher Aima terkena kawat yang melintang tepat di depan pintu villa ini. Mereka semua pun panik, terutama sang ibu yang tak kuat melihat putrinya tewas secara mengenaskan. Kemudian Audrey dibawa oleh Paul ke dalam kamarnya agar bisa menenangkan diri. Tapi tanpa mereka sadari, seseorang bertopeng ternyata telah berada di dalam kamar ini dan langsung menyerang Audrey, bertepatan dengan Erin yang juga mengalami hal serupa. Mereka yang sempat mendengar jeritan Audrey mendapati jika wanita itu ditemukan sudah tewas dengan luka di kepalanya. Di saat Paul dibawa ke lantai bawah untuk ditenangkan, Kelly yang masih berada di lantai atas menemukan tulisan serupa yang ditemukan oleh Eric. Tapi ternyata sosok bertopeng itu rupanya masih ada di bawah kasur dan membuat Kelly ketakutan hingga akhirnya pergi melarikan diri. Dan melihat itu mereka kemudian membawa Drake ke dalam villa. Di saat yang sama, Kelly pun akhirnya tiba di villa tetangganya, yaitu Eric. Kelly yang belum mengetahui jika tetangganya itu sudah tewas, berusaha untuk berteriak meminta bantuan. Tapi usahanya itu sia-sia karena sosok bertopeng itu tiba-tiba muncul menyerang dirinya. Dan Kelly pun akhirnya tewas di tempat secara mengenaskan dengan kondisi kepala tertancap kapak. Sementara itu, Crispian memberanikan diri untuk memeriksa keadaan di luar.
Setelah memastikan jika tidak ada siapapun di luar, Crispian pun kembali ke villa dan meminta mereka untuk menunggu sembari menjaga satu sama lain, dikarenakan dia berencana kembali keluar untuk mencari bantuan. Setelah mereka sembunyikan Drake di balik tirai jendela, Erin yang akan memberikan senjata tajam kepada Felix dan Z, tiba-tiba diserang oleh sosok bertopeng tepat di hadapan mereka berdua. Tapi anehnya, kedua orang itu sama sekali tidak mau membantu Erin, bahkan hanya sekedar menonton. Sampai akhirnya, Erin berhasil menghabisi sosok bertopeng itu seorang diri. Mengetahui Kelly sudah tewas, Erin pun terlihat gelisah dengan Crispian yang masih berada di luar. Felix lantas mencoba menenangkan Erin dengan mengatakan jika Crispian pasti akan baik-baik saja. Sementara itu, Paul yang berada di lantai atas menemukan persediaan makanan di ruangan yang sempat dia curigai, dan hal itu membuktikan jika sosok bertopeng ternyata sudah merencanakan penyerangan terhadap keluarga Paul. Tapi tiba-tiba listrik di villa ini padam dan membuat Erin pergi mencari saklar listrik. Setelah Paul menyalakan listrik kembali, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan Felix dan juga Z. Paul kemudian memberitahu mereka berdua jika keluarganya sudah ditargetkan. Tapi di saat itulah tiba-tiba muncul sosok bertopeng dari arah belakang. Tanpa diduga, ternyata Felix adalah dalang di balik penyerangan ini. Dia telah membayar 3 orang pria untuk menghabisi keluarganya sendiri, hanya untuk mendapatkan harta warisan yaitu uang pensiunan sang ayah. Sementara itu Erin kini sedang berada di ruang bawah tanah bertepatan dengan pria bertopeng yang masuk dan kaget menemukan saudaranya telah tewas. Tak lama kemudian Erin mendengar suara kekesalan dari seseorang, dan dia pun mencoba untuk mengintip melalui lubang pintu, tapi tiba-tiba rupanya serangan itu terhenti oleh kemunculan Drake. Di saat pria bertopeng itu akan menyerangnya, tiba-tiba Erin muncul dari belakang. Dan akhirnya, pria itu pun memilih untuk melarikan diri. Drake yang baru sadar lalu diberitahu oleh Erin jika Drake telah disembunyikan di balik tirai karena pingsan. Kemudian Erin yang mengetahui Kelly sudah meninggal, memilih untuk tutup mulut agar Drake tidak melakukan hal nekat yang bisa membahayakan dirinya. Tak lama kemudian, Felix bersama Z mendatangi mereka berdua dan berpura-pura jika sang ayah dalam keadaan baik dan sedang rebahan di dalam kamar. Dan setelah kejadian tadi, Erin mengajak mereka untuk mengambil peralatan di bawah tanah guna dijadikan senjata untuk melawan pria bertopeng itu. Dia pun membuat beberapa jebakan paku bersama Z yang akan dia letakkan di depan pintu masuk dan juga jendela. Dan di saat itulah Erin bercerita bahwa dia ternyata dibesarkan di alam agar bisa mengetahui cara bertahan hidup oleh sang ayah. Dan hal itulah yang membuat Erin memiliki keberanian untuk melawan para penyerang bertopeng itu. Sementara itu Felix yang berada di basement bersama Drake memberitahunya jika Kelly sebenarnya telah tewas. Kenyataan itu membuat Drake sedih, tapi tiba-tiba Felix menusuk Drake menggunakan obeng secara berkali-kali. Sampai akhirnya Drake pun tewas oleh saudaranya sendiri tanpa memberikan perlawanan apapun. Setelah selesai memasang jebakan paku, Erin yang pergi ke lantai atas akhirnya menemukan Paul yang telah meninggal.
Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba dia diserang oleh pria bertopeng, hingga memaksanya untuk melompat keluar jendela. Sadar dirinya sedang diburu mereka, Erin pun memilih untuk bersembunyi di balik tirai sembari menutup luka di kakinya. Sedangkan sosok bertopeng yang sedang mengejar dirinya tidaklah menyadari dengan adanya jebakan paku di bawah jendela. Would you mind checking on that? Setelah Felix bersama pria bertopeng satunya datang untuk membantu, Erin mendengar pengakuan Felix yang telah menghabisi Drake. Hal itu membuat Erin menyadari bahwa Felix adalah dalang dibalik kejadian ini. Dan dia pun akhirnya tahu jika Felix melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan warisan orang tuanya. Tapi tiba-tiba terdengar dering telepon pemberitahuan pesan darurat Erin yang telah berhasil terkirim. Membuat Felix yang mendengar hal itu langsung meminta mereka berdua untuk segera menghabisi Erin. Setelah menghabisi salah satu dari mereka, Erin kemudian membuat jebakan di depan pintu masuk dengan menggunakan sebuah kapak. Dia melakukan itu karena dipastikan sisa dari mereka pasti akan masuk melalui pintu tersebut. Tapi tak lama kemudian, pria bertopeng tiba-tiba masuk melalui jendela di ruangan lain hingga membuat Erin berlari menuju ruang bawah tanah. Di sana Erin mematikan semua lampu di ruangan itu karena dia memiliki rencana untuk menghabisi pria tersebut. Dengan menggunakan flash kamera sebagai pengalih perhatian, Erin pun berhasil menghabisi pria itu. Dan kemudian dia langsung pergi ke lantai atas untuk mencari senjata, tapi tiba-tiba dirasa tepat sasaran mengenai Erin, tapi setelah diperiksa, ternyata tembakannya meleset. Mereka berdua kemudian berpencar untuk mencari keberadaan Erin, hingga sampai akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga. Tapi siapa sangka Erin berhasil menghabisi mereka berdua, bahkan sampai memblender kepala Felix. Di saat itulah Erin mendengar dering telepon dari dalam saku celana Felix. Tapi alangkah terkejutnya Erin bahwa ternyata suara itu berasal dari Crispian, yaitu pacarnya sendiri. Dan ternyata merupakan dalang sebenarnya di balik kejadian ini. Dengan perasaan tanpa menyesal sedikit pun, Crispian memberanikan diri untuk kembali ke dalam villa. Dan di sana dia akhirnya bertemu dengan Erin yang sedang memegang pisau. Di saat itulah Chris mencoba berbicara dengan Erin dan memberi penjelasan bahwa sebenarnya dia tak berniat untuk menyakiti Erin dan hanya akan dijadikan saksi bersama dengan Z. Tapi setelah mengetahui semua ini dilakukan hanya untuk warisan, Erin pun tiba-tiba menusuk Chris sampai akhirnya tewas. Film pun diakhiri dengan kemunculan polisi yang menduga jika Erin adalah pelaku yang telah melakukan penyerangan ini. Setelah polisi itu meminta bantuan untuk segera datang ke tempat ini, dia pun berjalan masuk ke dalam villa untuk memeriksa keadaan di dalam. Tapi kemudian inilah yang terjadi. No, John!
Jadi itulah alur cerita film Your Next tahun 2011 ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.